Selamat siang kepada teman-teman semua. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Jadi ada tiga yang harus kita analisa terlebih dahulu. Benar nggak itu? Kan gitu. Nah, yang pertama itu adalah bahwa PLN tidak pernah menaikkan tarif listrik mulai dari Januari sampai dengan bulan Mei ini sekarang. Tidak pernah. Ya. Teman-teman bisa cek, ya kan? Bisa cek sendiri di PLN Mobile bisa. Atau melalui call center bisa. Itu yang pertama, analisa yang pertama. Kalau yang belum tahu, ini saya kasih tunjuk nih. Sebelah kanan saya itu cara melihat tarif listrik terbaru saat ini, oke, di PLN Mobile. Nah, yang kedua itu adalah saya ingin menjawab pertanyaan dari para elektrician, konsumen PLN yang setia, yang saya cintai, bahwa informasi terkait adanya kenaikan tambahan listrik kepada pelanggan yang non subsidi, kan gitu, untuk diberikan kepada pelanggan subsidi, itu salah, ya, itu tidak benar. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Ada penjelasannya. Jadi begini, yang pertama, mulai bulan Desember, ya kan, Desember, Januari, Februari, itu dulu PLN, kalau teman-teman masih ingat, pada saat PLN menyampaikan informasi akan ada perhitungan tarif listrik rata-rata 3 bulan terakhir di bulan Desember, pemakaian Desember, Januari, Februari, maka itu yang akan dipakai PLN sebagai dasar untuk pemakaian listrik di bulan Maret, kan gitu. Kan gitu ya. Sehingga ketika PLN membuatkan tarif rekening listrik 3 bulan terakhir, maka muncullah tarif listrik di bulan Maret itu sebesar sekian, ya, dari rata-rata 3 ini di atas. Oke, nah, teman-teman pasti ingat pada saat itu PLN juga pernah menyampaikan silahkan untuk stand rekening listrik, ya kan, stand rekening listrik dikirim melalui via WhatsApp ataupun via SMS pada saat itu ya. Dan pada saat itu mungkin sedang awal-awal kita dari PLN sendiri karena sinyalnya terganggu sehingga stand meternya yang akan dikirim melalui WA sama SMS itu tidak semua bisa mengirimkan, diterima atau dibalas sama PLN, kan gitu, ya kan. Nah, kembali lagi ke tadi. Jadi 3 bulan terakhir itu untuk rekening bulan Maret setelah dirata-ratakan, ya kan, maka akan muncul rekening lah di bulan Maret itu, kan gitu. Lalu pertanyaannya seperti ini. Seandainya teman-teman pada saat itu tidak mengirimkan SMS rekening, maka di bulan Maret tadi, maka rekening listrik yang dipakai seandainya setelah dirata-ratakan ternyata lebih kecil daripada yang seharusnya real di meteran listrik kita. Jadi seumpama misalkan Desember 50, ya kan, Januari 50, Februari 50. Nah, harusnya PLN baca meter di bulan Maret, ya kan, di bulan Maret. Harusnya PLN baca meter di bulan Maret, standar rekening listrikmu di rumah adalah 70. Tetapi karena adanya wabah COVID-19 itu 2 minggu terakhir di bulan Maret, sehingga PLN menginstruksikan petugasnya supaya tidak turun ke lapangan untuk membaca meteran listrik, dan akhirnya
Yang dilapor stand rekeningnya adalah stand rekening yang rata-rata, bukan yang real. Padahal yang real rekeningmu adalah 70 kWh. Nah, terus ketika di bulan Maret itu 70, padahal yang dilaporkan atau yang dibuatkan sama PLN rekening listriknya adalah 50 rata-rata 3 bulan, maka secara bulan tersebut pelanggan sebenarnya diuntungkan karena membayar rekening listriknya adalah lebih kecil daripada yang sebenarnya. Tetapi pelanggan kWh meter yang sisanya yang 20 tadi dari 70 dikurang 50 itu tetap akan ditagihkan di bulan berikutnya karena sudah dipakai, ya kan sudah dipakai, jadi tetap ditagihkan. Nah, lalu ketika 20 itu ditagihkan di bulan berikutnya, banyak yang tidak ada aktivitas lagi keluar karena kita di rumah aja, sehingga pemakaian listrik kita akan naik. Pemakaian listrik kita akan naik minimal sama seperti di bulan Maret, yaitu 70. Nah, ketika di bulan April itu teman-teman semua sudah paham mengenai cara mengirim stand rekening listrik, ya kan, melalui SMS di nomor yang sudah disediakan oleh PLN ini, yang dari 0812 123 123 ya kan, sudah di SMS nomor rekening stand meter yang terbaru sesuai instruksi PLN, maka di bulan April muncul tagihan 90, tapi karena ada utang 20 kWh tadi yang belum dibayarkan di bulan April, sehingga totalnya jadi 90 kWh. Itu makanya banyak yang menyampaikan, kok saya di bulan Februari, Maret, April naik terus, kan gitu. Sebenarnya seperti itu ya teman-teman. Oke, sudah paham semua ya. Jadi pemakaian kita dari mulai bulan Februari, Maret sampai April itu pasti ada kenaikan bila mana saudara, teman-teman semua, seluruh konsumen PLN itu tidak melaporkan stand meter rekening listriknya. Pertanyaannya gimana caranya mengirimkan? Nih ada videonya nih, saya kasih tunjuk. Oke. Kemudian yang terakhir mengenai analisa pemakaian listrik. Ini saya coba contoh ya, contohkan analisa pemakaian listrik. Jangan lupa kirimkan rekening listrikmu untuk pemakaian bulan April. Stand meter Anda yang Anda laporkan itu akan keluar menjadi tagihan dan itu adalah real pemakaian Anda. Jadi nanti di bulan Mei, pemakaian bulan Mei atau rekening bulan Juni nanti, Anda akan melihat stand rekening sekarang dan stand rekening bulan Juni nanti selisihnya berapa, itu pemakaian Anda. Oke, biar teman-teman tahu, silahkan dibagikan kepada semua orang supaya semua orang dapat penjelasannya. Terima kasih. Salam dari saya, Bang Ginting. Sebut saja pelanggan PLN adalah Amir. Amir adalah pekerja kantoran. Pada bulan Januari tagihan listrik Amir sebesar Rp100.000, bulan Februari Rp100.000, dan bulan Maret Rp100.000. Pada bulan April dimulainya PSBB, kini Amir bekerja dari rumah atau WFH dan petugas PLN tidak ada yang mencatat meteran seperti bulan-bulan sebelumnya. Akibatnya tagihan pada bulan April dihitung oleh PLN adalah rata-rata dari bulan Januari, Februari, Maret, yaitu sebesar Rp100.000 per bulan. Tanpa disadari oleh Amir, ternyata selama WFH di rumah konsumsi listrik Amir naik sekitar 30%. Itu artinya tagihan listrik Amir yang sebenarnya pada bulan April adalah Rp130.000, sedangkan Amir hanya membayar Rp100.000 karena PLN menghitung dari rata-rata 3 bulan sebelumnya. Berarti Amir punya utang Rp30.000. Lalu pada bulan Mei ketika diadakan pencatatan meteran, pemakaian listrik Amir sebenarnya mirip dengan bulan April, yaitu Rp130.000. Karena Amir masih punya utang di bulan April sebesar Rp30.000, maka pada bulan Mei total tagihan Amir menjadi Rp130.000 plus Rp30.000 utang bulan April menjadi Rp160.000. Nah, fenomena inilah yang terjadi di masyarakat sekarang. Masyarakat merasa tagihan yang biasanya hanya Rp100.000 kok membengkak menjadi Rp160.000. Itulah penjelasan kita. Semoga contoh kasus di atas bisa menjawab mengapa tagihan listrik kita naik bulan ini.